Bab 327 Garis Darah Paling Kuat Negara Hebat. Berada di tahap ini, Zhao Feng menemukan bahwa arai di sini telah melampaui pengetahuannya. Arai gravitasi sudah sangat dalam dan menyentuh hukum langit dan bumi. 10 kali gravitasi lebih berarti bahwa bahkan tindakan mereka yang berada di alam roh sejati akan tertahan. Bisa dikatakan bahwa Anda hanya dapat menggunakan 1/10 dari kecepatan dan kekuatan Anda yang biasa di sini. Aku sudah lama mendengar nama pemimpin Bab Zhao dan ingin belajar satu atau dua hal darimu. Meskipun Jiang Sanfeng agak sombong, dia masih perlu menghormati di luar meskipun dia tidak di dalam. Lakukan saja apa yang kamu mau. Zhao Feng mengangguk santai. Jiang Sanfeng mencibir dingin di dalam hatinya. Seorang bocah nakal yang rambutnya bahkan belum sepenuhnya tumbuh benar-benar percaya bahwa dia adalah sosok. Dari nadanya, sepertinya dia sedang berbicara dengan seorang junior. Dia tindakan hormat terhadap Zhao Feng hanya di permukaan. Dia benar-benar menginginkan tempat yang ditakdirkan. Maaf, lampu emas terang mulai bersinar di sekitar Jiang Sanfeng. Jubah pertempuran emas mistiknya memancarkan cahaya yang bersinar dan sebelum serangan itu bahkan ada di sana, kekuatan panas dari roh sejati telah menyelimuti panggung. Api membakar telapak tangan hati. Jiang Sanfeng menyodorkan telapak tangannya dan mengirim gelombang ki api sejati yang cukup untuk membakar udara menuju Zhao Feng. Ledakan, weng gelombang. Seluruh panggung sedikit bergetar. Jika itu berada di area normal dan bukan aula besar agama darah besi, gunung kecil akan dihancurkan. Zhao Feng hanya merasakan udara di sekitarnya menjadi panas seperti lava. Telapak tangan Jiang Sanfeng terus-menerus dan menabrak organ vital lawannya. Normal True Human Rank ahli yang tidak tahu informasi orang dalam mungkin terkikis oleh racun api Jiang Sanfeng jika tidak langsung dibunuh. Peningkatan Jiang Sanfeng tidak kecil. Buku panduan Sun Blazing Fire miliknya yang terik telah mencapai tingkat yang tinggi. Normal True Human Ranks mungkin tidak bisa menukar bahkan beberapa langkah. Petik 2. Dalam beberapa tahun lagi, setelah dia mencapai puncak True Human Rank, dia akan bisa menjadi pemimpin bab. Banyak eselon atas mengagumi Jiang Sanfeng, jenius yang penuh dengan potensi. Zes! Jaring petir muncul di tangan Zhao Feng dan dia melemparkannya seperti spiderweb petir menuju area di depannya. Ledakan, kedua kekuatan itu berbenturan bersama dan api dan kilat saling terkait, menciptakan gelombang yang cukup kuat untuk langsung memusnahkan makhluk apapun di bawah alam roh sejati. Air biru pekat di sekitar panggung seperti lautan karena menyedot kedua serangan dan tetap tidak bergerak. Susunan air telah mencapai kedalaman sedemikian rupa sehingga dapat menyerap energi. Zhao Feng memindai arai di sekitarnya. Itu seperti warisan air gelap Bei Moi tapi lebih dalam. Sua, dalam pertukaran pertama, Zhao Feng dengan tangkas menghindari palem firman Sun Blazing Jiang Sanfeng yang ditujukan pada organ-organnya. Apakah ini hanya keberuntungan? Mata Jiang Sanfeng berbinar ragu. Sun Blazingnya yang memanas api telapak tangan bisa menyembunyikan kekuatan sinar matahari yang tersembunyi melalui getarannya dan bisa mengenai organ-organ lawan melewati kulit. Sangat sulit untuk bertahan. Gerakan Zhao Feng telah menghindari serangan kritisnya. Jiang Sanfeng yang sedikit mati rasa oleh desis petir. Melihat Zhao Feng dengan santai memeriksa barisan, Jiang Sanfeng marah. Seolah-olah Zhao Feng lebih tertarik pada panggung itu sendiri daripada lawannya. Matahari terik yang membara. Jiang Sanfeng meraung dan telapak tangan berikutnya menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya untuk bersiul di panggung. Udara di panggung tampak ternoda oleh api. Air di udara langsung kering. Telapak tangan ini penuh dengan api semrawut murni yang tidak bisa dihindari. Matahari terbakar Sun Blazing, serangan jarak jauh. Mari kita lihat bagaimana Anda menghindarinya. Petik 2. Telapak tangan Jiang Sanfeng tampaknya melambangkan kemarahannya yang tak terbatas. Sua, petir menjalar di bawah kaki Zhao Feng dan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya petir, setelah itu ia menyerbu ke langit yang menyala. Tunggu, tidak, dia sedang mengisi celah di langit api. Siu, pada saat itu, sosok hantu itu seperti seekor ikan yang berenang melalui pantai yang padat. Mata eselon atas yang menonton di luar panggung melebar. Pemuda di dalam langit api melewati celah api dengan pengeluaran usaha dan energi terkecil, berhasil menghindari serangan destruktif Jiang Sanfeng. Dia masih bisa gesit di bawah 10 kali gravitasi. Untuk bisa menggabungkan hukum petir ke dalam gerakannya, tunggu, tidak, ada juga niat hantu yang memungkinkannya untuk bergerak sesuka hati. Para eselon atas memiliki pengetahuan. Saat ini,
Zhao Feng memiliki keunggulan mutlak dalam kecepatan. Bagaimana ini mungkin? Semua serangan saya, termasuk rute dan pergerakan mereka, dengan mudah dihindari olehnya. Petik 2. Jiang Sanfeng akhirnya tergerak dan ekspresinya menjadi khusyuk. Meskipun palem Blazing Fire palem miliknya memiliki kekuatan penghancur yang tinggi, itu juga menghabiskan banyak energi. Jika ini terus berlanjut, dia akan menghabiskan semua energinya sebelum Zhao Feng bahkan menyerang. Tombak Sun Heart Piercing. Jiang Sanfeng menarik napas dalam-dalam saat tombak menyala terbentuk di telapak tangannya. Setelah terbentuk, dia melemparkannya ke dada Zhao Feng dan bersiul saat terbang. Kecepatan Scorching Sun Heart Piercing Spear bahkan lebih cepat daripada senjata jarak jauh. Zhao Feng merasakan sedikit bahaya dan hatinya tampak sedikit terbakar. Bilah petir. Zhao Feng seorang diri menyapu tangannya dan sebilah petir kecil langsung meletus yang mengiris tombak menyala menjadi dua. Serangan, kecepatan, dan respons anak ini sangat kuat. Dahi Jiang Sanfeng mulai berkeringat saat merasa ditekan. Keterampilan yang dia kembangkan memiliki kecocokan yang erat dengan api dan terspesialisasi dalam pelanggaran. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengenai lawannya. Ini sangat menyebalkan bagi seseorang yang berspesialisasi dalam pelanggaran. Sosok Zhao Feng tiba-tiba terbagi menjadi tiga. Tiga tokoh melompat ke arah Jiang Sanfeng pada saat yang sama. Kecepatan mereka terlalu cepat. Panggung selebar 100 yard sangat memungkinkan ketiganya untuk langsung mengelilingi Jiang Sanfeng dan menyerangnya. Ketiganya semuanya sama. Hati Jiang Sanfeng menjadi dingin karena dia tidak tahu dalam waktu singkat mana yang asli atau palsu. Blaze of the Scorching Sun. Jiang Sanfeng Key of True Spirit mengirimkan gelombang nyala api yang cukup untuk mengubah istana menjadi debu. Jiang Sanfeng bukan lawannya. Dia yang tertekan sejak awal. Petik 2. Penatua berambut putih itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Zhao Feng tidak menghabiskan banyak energi tetapi sudah mampu memaksa Jiang Sanfeng untuk menghabiskan sejumlah besar ki roh sejati untuk serangan jarak jauh. Pelindung berjubah kuno dengan samar mengangguk. Peng peng pa. Ketiga tokoh itu langsung menyerang dan menerobos gelombang api. Bam! Jiang Sanfeng menyapu setitik darah dari mulutnya dan melihat dua sosok menghilang dan kemudian berseru, ketiganya memiliki kemampuan untuk menyerang. Zhao Feng telah menggunakan teknik rahasia jubah bayangan Yin-nya, Yin bayangan Doppelganger. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, Yin Shadow Doppelgangers tidak hanya digunakan untuk gangguan lagi. Mereka juga bisa menyerang. Zhao Feng hanya mengujinya kali ini. Zhao Feng memiliki banyak harta yang kuat, tapi sayangnya Jiang Sanfeng masih tidak dapat mendeteksi batas garis keturunan matanya. Rambut berwarna darah Timo terasa sedikit menyesal. Dia tertarik dengan garis keturunan mata Zhao Feng. Cakar petir. Zhao Feng menyeka udara dan cakar petir panjang beberapa yard berderak seperti guntur. Tidak baik. Jiang Sanfeng baru saja berhasil berdiri dengan stabil sebelum dia merasakan aura kilat yang dominan dan destruktif melintas, dan itu bahkan bergetar dan mematikan kekuatan sejati dan darah seluruh tubuhnya. Cakar petir tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang menakutkan, ia juga memiliki kemampuan untuk mengunci dan menjebak lawan. Jiang Sanfeng tidak bisa menghindarinya dan berhasil mengulurkan telapak tangan. Tapi cakar petir itu seperti elang yang menyambar tikus. Bam! Jiang Sanfeng langsung tertabrak cakar dan rambutnya mulai merokok. Yang lebih menarik adalah bahwa setelah cakar petir menurunkannya, itu tidak meledak tetapi langsung memudar. Gelombang. Eselon atas mengeluarkan nafas. Jika cakar itu meledak saat itu, Jiang Sanfeng akan membayar harga yang mengerikan. Untungnya Zhao Feng bisa menggunakan cakar petir sesuka hatinya. Terima kasih. Zhao Feng melirik Jiang Sanfeng yang mati rasa di tanah, lalu dia tersenyum dan pergi. Kekuatan pemimpin bab luar biasa. Yang ini bahkan tidak dekat denganmu. Petik 2. Jiang Sanfeng berhasil memanjat kembali dengan ekspresi malu. Dia akhirnya mengerti bagaimana pemuda ini berhasil menculik permaisuri Qin, mengalahkan Tian Yunzi dan memegang gelar pemimpin bab serta memerintah wilayah 1000 air. Apa yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa usia pemuda ini jauh lebih muda darinya. Batas usia Secret True Dragon Gathering adalah 50 tahun, sehingga Jiang Sanfeng masih bisa berpartisipasi. Menghibur, Timo bertepuk tangan karena kagum. Meskipun dia tidak melihat kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng, cakar terakhir dari petir sudah cukup untuk menyulitkan sebagian besar pembudidaya di bawah True Mystic Rank.
Zhao Feng ini baru berusia 16 hingga 17 tahun tetapi dia sudah memiliki kekuatan dan status seperti itu. Masa depannya tak terukur. Petik 2. Dia memiliki kesempatan untuk mencapai 100 besar dalam pengumpulan naga suci-suci ini dan dalam pertemuan berikutnya, mencapai puncak kejeniusan benua. Eselon atas Iron Blood Religion berseru dan tidak ada yang tidak setuju. Zhao Feng telah mengambil tempat yang dipesan sebelumnya dengan kekuatannya. Banyak orang terkejut, termasuk pesaing lainnya untuk Secret True Dragon Gathering, Dong Sui. Hanya Dai Ye tidak terkejut. Dia selalu berada di sisi Zhao Feng dan tahu bahwa kekuatan yang diungkapkan pemimpin bab hanyalah puncak gunung es. Setelah tempat yang dipesan sebelumnya dikonfirmasi, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sui semua pergi bersama untuk bersiap menuju ibu kota beberapa hari kemudian. Pemimpin bab Zhao, saya menghormati kekuatan Anda dan melihat mengapa Tian Yunzi kehilangan Anda. Hanya Pangeran Jin yang cocok dengan Anda di Canopy Great Country. Jiang Sanfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Pangeran Jin, dia kuat. Petik 2. Zhao Feng mengungkapkan pandangan yang menarik. Pangeran Jin telah mencapai tahap puncak dari True Human Rank dan merupakan bintang nomor 1. Dia mencapai puncak 100 kali terakhir dan garis keturunannya dikatakan yang paling kuat di negara besar. Petik 2. Bab 328 Bola Es Jiwa. Pangeran Jin adalah pangeran kekaisaran dan dia memiliki garis keturunan terkonsentrasi yang melampaui yang lain. Pada saat yang sama, budidayanya sendiri telah mencapai tahap puncak dari True Human Rank dan dia menduduki peringkat pertama di bintang-bintang. Dengan kultivasi tertinggi dan garis keturunan terkuat di generasi muda, Pangeran Jin tak tertandingi di bintang-bintang. Mata Jiang Sanfeng menjadi penuh waspada ketika dia menyebut Pangeran Jin. Pada kenyataannya, dia berpikir bahwa meskipun Zhao Feng kuat, masih ada perbedaan antara dia dan Pangeran Jin. Tetapi karena Zhao Feng adalah pemimpin bab dan dia tidak bisa melihat batasnya, itu tidak baik untuk membuat kesimpulan awal. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan lemah saat dia mencatatnya. Zhao Feng pertama kali tinggal di markas utama agama darah besi selama beberapa hari dan kemudian akan mengikuti wakil leluhur dan kompi ke ibu kota. Pada malam pertama, wakil patriark memanggil Zhao Feng. Di aula besar yang tenang, ada rambut darah yang berwarna timo dan Zhao Feng sendiri. Zhao Feng, kekuatan dan pertumbuhanmu telah melebihi harapan saya. The Secret True Dragon Gathering kali ini adalah keberuntungan besar bagimu. Jika keberuntungan Anda tidak terlalu buruk, Anda mungkin bisa mencapai 100. Petik 2. Timo tersenyum tipis. 100 teratas. Zhao Feng berhenti sedikit, ini bukan tempat yang ideal yang dia inginkan, tapi dia tahu bahwa 100 teratas adalah celah besar. Mereka yang mencapai 100 teratas dinamai jenius naga sejati dan dapat mengumpulkan berkat dari benua. Jika mereka mengumpulkan cukup berkah, mereka bisa memasuki warisan. Zhao Feng, saya tidak ingin mengkritik Anda tetapi Yu Tianhao dari benua tengah telah mencapai tahap puncak dari True Mystic Rank dan dia bahkan telah menantang seorang kultivator True Lord Rank dan hampir terikat dengan mereka. Tantan Lanyu dari benua timur adalah penjinak binatang buas yang memiliki 3 binatang True Mystic Rank di bawah komandonya. Salah satunya adalah naga bumi bertanduk 1, yang kekuatan pertarungannya dekat dengan pembudidaya True Lord Rank. Pengumpulan suci-suci ini melebihi puluhan generasi sebelumnya. Petik 2. Timo tampaknya melihat bahwa Zhao Feng tidak puas dengan 100 teratas. Kultivasi di puncak peringkat mistis sejati. Menantang pangkat Lord sejati. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan lidahnya. Dia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau bencana yang dilahirkan di era ini yang penuh dengan kejeniusan mengerikan. Jumlah ahli True Mystic Rank dalam Secret True Dragon Gathering sebelumnya rendah dan mereka biasanya hanya pada tahap awal. Tetapi di era ini, ada terlalu banyak keajaiban yang saling bertentangan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan jatuh atau menciptakan cahaya yang lebih terang. Tentu saja, semuanya bertentangan. Semakin banyak jenius, semakin kuat berkah sejati naga sejati. Berita datang dari klan ramalan bahwa peluang warisan legenda surga yang terhubung ke benua jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Petik 2. Timo menghela nafas. Zhao Feng mengangguk, wakil patriark, Anda bisa santai. Aku akan melakukan semua yang aku bisa dalam Secret True Dragon Gathering. Petik 2. Dia tahu posisinya setelah mengajar Timo. Jangan kecewa, Anda masih muda dan batas usia Secret True Dragon Gathering adalah 50.
Banyak pesaing yang usianya 2 kali lipat dan mereka telah berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering sebelumnya. Timo tersenyum. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng mencapai 50 teratas adalah batasnya. Lagi pula, Zhao Feng masih muda dan budidayanya masih lebih rendah dari para jenius top di benua lain. Zhao Feng kemungkinan besar tidak akan menjadi 20 besar dan dia pasti tidak punya kesempatan untuk tempat pertama, tetapi setelah 10 tahun, semuanya mungkin. Semakin jenius semakin baik karena dapat menarik lebih banyak warisan. Zhao Feng menenangkan dirinya, mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya. Timo ragu-ragu dan sepertinya membuat keputusan yang sulit. Tunggu, Timo tiba-tiba menghentikannya. Zhao Feng berbalik dengan penasaran. Dia juga telah melihat bagaimana wakil patriarkus memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ikutlah bersamaku. Timo menatap Zhao Feng dalam-dalam sebelum berbelok ke kedalaman aula besar. Zhao Feng mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah nasibnya. Setelah beberapa koridor, keduanya memasuki ruang rahasia. Seorang ahli True Human Rank dan beberapa puncak True Human Rank tersembunyi di aula rahasia. Zhao Feng tidak akan bisa merasakannya tanpa mata spiritual Tuhannya. Di sudut aula rahasia, ada tangga. Mengikuti tangga ke bawah, Zhao Feng merasakan aura berat. Mata spiritual Tuhannya tampak berkedut seolah merasakan sesuatu tetapi dengan cepat menjadi tenang. Tangga itu mengarah ke istana bawah tanah. Anda di sini, dan Anda membawa seorang pemuda. Petik 2. Suara tua yang lemah terdengar dari istana bawah tanah. Meskipun suara itu terdengar lemah, itu langsung memasuki energi mentalnya. Hati Zhao Feng menegang. Dari aura energi mental seseorang, itu melampaui peringkat Lord sejati yang pernah dilihatnya. Di istana bawah tanah, ada ranjang emas ungu tempat seorang lelaki tua dengan alis tebal berbaring di atasnya. Kulitnya kering dan tidak ada aura darinya. Saudara Hong, Timo naik dan menyambutnya dengan santai. Pria alis tebal itu menatap mereka dengan mata bertanya. Junior Feng Zhao ini menyapa senior. Zhao Feng segera membungkuk. Dia tidak tahu mengapa tetapi senior alis tebal di depannya ini memberikan perasaan yang mendalam yang secara naluriah membuatnya tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya. Bahkan laut pun tak terhitung jumlahnya lebih besar dari sungai. Saudara Hong, dia pemimpin bab termuda dalam agama dalam sejarah dan dia memerintah wilayah 1000 air. Dia juga menculik permaisuri Qin, mengambil tempat yang dipesan lebih dahulu untuk pengumpulan naga suci-suci dan membantuku membuat roda cahaya dan kegelapan. Timo dengan bangga menceritakan kisah Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah orang yang ditemukan dan dipromosikan olehnya. Pemimpin bab berusia 16 hingga 17 tahun. Jika bukan kamu, aku akan menganggapnya konyol. Petik 2. Pemindaian alis tebal yang memindai Zhao Feng dan dia langsung melihat berapa usia Zhao Feng. Dia tampak lebih dekat karena terkejut. Kembali di kota Danau Banjir, penguasa kota Danau Banjir Liu Jiutian juga telah melihat bahwa garis keturunan mata Zhao Feng tidak biasa. Penatua alis tebal ini memiliki kekuatan yang sama, tapi itu bahkan lebih tepat daripada Lord Lake City dan Timo yang banjir. Garis keturunan mata yang sangat unik dan sumber energi mental yang kuat. Penatua alis tebal memandang Zhao Feng seolah-olah dia sedang memeriksa batu giok. Sebagian besar orang di bawah True Mystic Rank bukan pertandingan Zhao Feng, tapi garis keturunan matanya masih belum mencapai potensi penuhnya atau, di Secret True Dragon Gathering ini, dia memiliki kesempatan untuk mencapai 50 besar atau bahkan lebih baik. Saya berharap Brother Hong akan bisa mengajarinya sedikit. Petik 2. Timo menjelaskan. Hehe, apa maksudmu aku mengajarinya atau membagikan sumber daya? Penatua alis tebal berkata dengan kesal, tapi matanya masih menatap Zhao Feng. Gelombang tak terlihat dari tekanan energi mental tiba-tiba berayun di udara dan menyelimuti Zhao Feng. Zhao Feng merasakan hatinya bergetar dan dia merasakan tekanan yang belum pernah dia rasakan. Sebelumnya, penatua alis yang tebal hanya melepaskan sedikit aura, tetapi tampaknya cukup untuk menghancurkan gajah. Mata kiri Zhao Feng bersinar biru es dan kolam beku di dalam dimensi mata kirinya memancarkan perasaan dingin. Tetua alis tebal itu akhirnya tergerak. Ketika dia menggali lebih jauh, dia terhalang oleh aura dingin yang tak terlihat yang bahkan membekukan kesadarannya. Berapa lama sampai awal pengumpulan naga suci-suci? Penatua alis tebal bertanya. Sekitar 4 hingga 5 bulan. Timo menjawab, sangat disayangkan, jika kamu membawanya ke sini 1 atau 2 tahun sebelumnya, situasinya akan jauh berbeda.
Dengan bantuan saya, dia akan bisa masuk 10 besar. Petik 2. Penatua alis tebal itu berkata dengan menyesal. Dia baru saja bergabung dengan agama darah besi selama beberapa bulan dan banyak membantu saya sebelumnya. Kami hanya akan mempertajam tombak sebelum pertempuran. Pemahaman Zhao Feng harusnya cukup tinggi atau dia tidak akan bisa mencapai tingkat seperti itu pada usia ini. Petik 2. Timo memberinya mata putih. Baik, pria tua alis tebal itu menghela nafas tanpa daya. Sua, dia membalik telapak tangannya dan kristal biru es misterius muncul. Ketika kristal es biru muncul, Zhao Feng merasakan dingin masuk ke dalam energi mentalnya dan itu juga membuat mata spiritualnya berkedut. Ini adalah bola jiwa dari dunia luar dan itu sangat misterius. Nilai bola itu sendiri tidak tinggi tetapi mengandung beberapa pengetahuan tentang Dao kuno jiwa meskipun tidak lengkap. Petik 2. Penatua alis tebal itu berkata agak enggan. Timo sangat terkejut, pria tua alis tebal itu telah memberikan harta langka dari dunia luar kepada Zhao Feng. Setelah diberi sinyal, Zhao Feng mengambil bola jiwa es. Dari reaksi wakil patriark, tidak sulit untuk melihat bahwa item ini langka. Sua, penatua alis yang tebal tanpa ekspresi mengeluarkan sebuah buku kuno dengan beberapa kata yang tertulis di atasnya. Halaman gelap mata tidak lengkap. Seru Timo ketika dia menatap tak percaya pada lelaki tua alis tebal itu. Ini, seniormu. Zhao Feng dengan gelisah mengambil alih bola jiwa es dan mata gelap tidak lengkap. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penatua alis yang tebal dan itu melalui koneksi wakil patriark. Karena diberi begitu banyak hal penting, ia merasa gelisah. Melihat ekspresi Zhao Feng, penatua alis tebal itu tersenyum samar, semuanya tergantung pada nasibmu. Jika Anda benar-benar ingin membayar saya, mencapai 20 teratas di Secret True Dragon Gathering dan jika Anda bisa mendapatkan Elixir of Life, pil pemulihan kehidupan atau item kehidupan serupa, saya akan sangat berterima kasih. Petik 2. Junior ini akan mencoba yang terbaik. Zhao Feng mundur dengan gelombang yang lebih tua. Mengirim sosok Zhao Feng dengan mata mereka, hanya Timo dan yang lebih tua yang tertinggal di istana bawah tanah. Kakak besar, kamu memberikan bola jiwa padanya. Bukankah pemilik sebelumnya adalah seseorang di Void God Realm? Dan halaman gelap mata yang tidak lengkap itu adalah teknik terlarang di benua yang bahkan kamu tidak bisa memahaminya. Anda pikir dia bisa? Petik 2. Timo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia membawa Zhao Feng ke sini dengan harapan bahwa Brother Hong akan membantu Zhao Feng, tetapi bantuan ini sangat besar sehingga Timo pun terluka. Nilai bola jiwa es tidak tinggi. Hanya saja itu mengandung beberapa esensi Dao of the Soul dan mungkin item kasual yang dibawa oleh Raja di alam Dewa Void. Saya bukan seseorang yang berlatih di Dao of the Soul jadi tidak ada gunanya bagi saya. Lebih penting lagi, ketika Zhao Feng membuka garis keturunan matanya, bola tampaknya merasakannya, seolah-olah itu ditakdirkan. Bab 329 Momen Kebangkitan. Ketika Zhao Feng membuka garis matanya, bola tampaknya merasakannya, seolah-olah itu ditakdirkan. Penatua alis tebal itu menghela napas dalam-dalam. Bola jiwa es telah menjadi item yang dibawa oleh Raja di alam Dewa Void dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya tak terukur nilainya. Tapi item ini tidak bereaksi sama sekali selama bertahun-tahun bersamanya. Hanya ketika Zhao Feng muncul, apakah itu bereaksi? Dari sini, orang bisa melihat bahwa benda ini tidak memiliki takdir bersamanya. Anda telah meremehkan garis keturunan dan potensi mata Zhao Feng. Bahkan sense spiritual saya tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Ditambah lagi, dia beruntung dengan Ball of Soul dan memiliki masa depan yang tak terukur. Karena itu, saya mungkin bisa membantunya sampai akhir dan juga memberinya halaman yang tidak lengkap. Bagaimanapun, hanya mereka yang memiliki garis keturunan mata yang kuat dan sumber energi mental yang dapat memiliki peluang sukses yang tinggi. Petik 2. Penatua alis tebal itu menjelaskan. Timo mengangguk mengerti. Timo dan tetua alis tebal tidak memiliki kegunaan untuk halaman bola jiwa es dan mata gelap yang tidak lengkap. Zhao Feng telah merasakan bola jiwa es dan sumber energi mentalnya telah memenuhi persyaratan halaman gelap mata. Semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Penatua alis tebal perlahan menutup matanya karena semua aura, termasuk aura hidupnya dengan cepat berkurang. Di sisi lain, Zhao Feng mengambil bola jiwa es dan mata gelap tidak lengkap keluar dari istana bawah tanah. Dia bertanya-tanya orang macam apa yang ditatapi oleh tetua alis tebal itu untuk wakil patriark yang memanggilnya kakak besar. Mungkinkah? Hati Zhao Feng melompat.
Dalam hati banyak orang di agama darah besi, wakil Patriark Timo adalah penentu akhir. Namun, posisi Timo memiliki kata wakil di dalamnya. Patriark sejati tidak muncul selama hampir 100 tahun. Legenda mengatakan bahwa Patriarki Agama Darah Besi telah berpartisipasi dalam misi untuk menghancurkan agama iblis Bulan Scarlet dan dia adalah pesaing di era yang sama dengan Patriark Bulan Scarlet. Setelah itu, Patriarki Agama Darah Besi tertidur nyenyak karena suatu alasan. Zhao Feng kembali ke tempatnya. Bola jiwa es memancarkan perasaan dingin di telapak tangannya, tetapi pada kenyataannya, dingin ini tidak ada. Itu hanya nyata dalam kata energi mental, kekuatan yang mirip dengan pedang atau niat pisau. Ketika dia melihat ini untuk pertama kalinya, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah bereaksi. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan menggabungkan kesadarannya perlahan-lahan ke dalam bola jiwa es. Tanpa sadar, rasa dingin itu terasa hangat bagi Zhao Feng. Dalam dimensi mata kirinya, kolam yang membeku beriak dan kedinginan yang tak terlihat bergema di seluruh tingkat energi mental. Weng gelombang-gelombang, pusat bola Ice Soul menyala. Warnanya transparan biru. Inti dari es biru tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena hanya ada dalam dimensi energi mental, tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng mampu melihatnya. Ketika menyentuhnya, Zhao Feng merasakan beberapa informasi buram dan mendalam berasal dari inti es biru yang berisi pengetahuan sejak dulu. Zhao Feng tidak bisa memahami sebagian besar informasi, tetapi beberapa kedalamannya mirip dengan teknik energi mental. Apakah ini Dao kuno jiwa? Lebih dalam dari energi mental dan lebih jauh. Zhao Feng berpikir dan lebih banyak pertanyaan muncul. Dia yakin akan satu hal, pengetahuan Ball of Ice Soul ratusan atau bahkan ribuan kali lebih terampil daripada teknik energi mental yang dia lihat sebelumnya. Dibandingkan dengan ini, teknik pengontrol jantung tidak ada artinya. Bahkan warisan petir tidak bisa dibandingkan dengan informasi dan kedalaman di sini. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa hal ini tidak lengkap dan hanya sebagian. Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalamnya dan setiap kedalaman di dalam bola jiwa es akan membutuhkan kekekalan fana untuk dipahami. Jika bukan karena Zhao Feng memiliki teknik energi mental sebagai fondasinya dan pemahaman yang kuat dari mata spiritual Tuhannya serta sumber energi mental yang besar, dia tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Dalam sekejap mata, 2 hingga 3 hari berlalu. Niat yang terkandung dalam bola jiwa es dibagi menjadi beberapa level oleh mata spiritual Dewa Zhao Feng. Tingkat pertama, Yayasan Jiwa Es. Tingkat kedua, Kekuatan Jiwa Es. Tingkat ketiga, Heart of Ice Soul. Tentu saja, informasi tentang tingkat ketiga tidak lengkap dan Zhao Feng harus menghabiskan 2 hingga 3 hari untuk menghitung langkah ini. Saat ini, aku hanya bisa memahami isi yayasan, pikir Zhao Feng. Bahkan Yayasan Jiwa Es telah melebihi pengetahuan Zhao Feng tentang energi mental. Beberapa informasi membalikkan pandangan Zhao Feng tentang dunia sekitar. Misalnya, di Yayasan Jiwa Es, ada catatan tentang keberadaan yang disebut Raja Warlock. The Warlock King tidak kuat secara fisik, sebaliknya, itu bisa dianggap lemah. Namun, energi mental jiwa Raja Warlock adalah abadi dan tubuh baginya hanya tempat untuk tinggal. Bahkan jika tubuhnya hancur, Raja Warlock bisa langsung beralih ke tubuh lain. Raja Warlock dapat memiliki banyak tubuh dan hidup kembali bukanlah kejadian langka. Tubuh adalah wadah kehidupan, jiwa inti dari segalanya. Tubuh dapat dihancurkan selama jiwa masih ada di sana, jika jiwa hilang, semuanya hilang. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Bagi manusia, pikiran dan ide adalah intinya, yang merupakan jiwa. Pemimpin bab, kita berangkat ke ibu kota sekarang. Sebuah suara menghentikan pemahaman Zhao Feng di pagi hari. Zhao Feng membuka matanya dan dia sedikit lelah, tetapi dia dipenuhi dengan lebih banyak kegembiraan. Waktu berlalu terlalu cepat. Di luar, Dai Ye menunggu. Zhao Feng mengangguk dan hanya meninggalkan sedikit kesadarannya untuk mengamati bagian luar sambil menghabiskan sebagian besar energinya dalam pemahamannya. Aula besar agama darah besi. Zhao Feng, Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sue berkumpul. Sedan naga tombak emas-emas turun dari langit dan 3 pelindung datang bersamanya. Wakil Patriark, semua orang ada di sini. Dai Ye tersenyum dan berkata, ayo pergi. Timo di Golden Spear Blood Dragon Sedan mengangguk. Ibu kota tidak jauh dari markas besar agama darah besi dan kelompok membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk tiba. Ketika mereka memasuki ibu kota, Zhao Feng sedikit emosional.
Banyak orang dari agama darah besi melirik pemimpin bab muda berambut biru. Zhao Feng tanpa ekspresi mengikuti dan menghabiskan sebagian besar fokusnya pada yayasan jiwa es. Dia tidak akan melewatkan detik atau menit. Dia seperti mesin yang mengikuti di belakang kelompok dan hanya berkata, "Oke, N. Jangan ganggu dia." Wakil Patriark Timo tersenyum tipis dan memberitahu yang lain. Dalam kelompok agama darah besi, pemuda berambut biru mengikuti di belakang dengan mata tertutup hampir sepenuhnya. Untuk Zhao Feng yang memahami, waktu berlalu sangat cepat. Dia tidak tahu apa-apa yang terjadi di dunia luar. Kaisar telah tiba, Permaisuri Qin telah tiba, petik 2, kepala keluarga Liu telah tiba, Tuan Kota Danau Banjir telah tiba. Tanpa sadar, Zhao Feng telah memasuki lingkungan yang kacau dan kemudian hanya duduk di kursi acak. Siapa bocah berambut biru yang berani duduk di kursi tempat preorderet dan sedang tidur? Konyol, rambut biru, mata biru, itu Zhao Feng dari agama darah besi. Zhao Feng, bocah yang menculik Permaisuri Qin. Semuanya, ayo pergi dan tangkap dia. Petik 2, kekacauan, pecah di bawah. Tempat itu terletak di dalam ibu kota dengan ruang besar di tengah dan kursi di sekitarnya. Di sisi timur adalah kekaisaran tempat kaisar dan permaisuri negara besar Canopi datang. Pasukan lainnya adalah agama darah besi, keluarga Liu, klan pedang Qin dan faksi kuat lainnya. Di tengah ada 8 arena sparring, masing-masing 1 mil persegi besar. Pada saat yang sama, bahkan ada pendirian yang lebih tinggi di tengah 8 arena. 10 kursi ditempatkan di dudukan yang bisa memandang ke bawah pada yang di bawah. Pada 10 kursi ini duduk 10 pemuda yang semuanya mewakili 10 kursi yang dipesan sebelumnya di Canopi Great Country. Mereka yang memiliki kursi yang dipesan sebelumnya dipilih sementara untuk berpartisipasi dan tidak perlu mengikuti kompetisi yang kompleks. 10 kursi semuanya beres. Di kursi pertama duduk seorang pemuda berambut coklat berjubah emas yang sedikit gemuk. Matanya memancarkan kilau emas samar dan setiap napas membawa tekanan pegunungan. Pangeran Jin, bintang pertama. Di kursi kedua adalah seorang pemuda berwarna pelangi dengan rambut acak-acakan. Tangannya terlipat dan terlihat seperti gangster. Wang Xiaogua, bintang kedua yang berasal dari Wind Cloud Clan. Di kursi ketiga duduk pertempuran pemuda tampan berjubah yang memiliki pisau kuno tajam pada hitamnya. Cahaya sesekali akan berkedip melalui matanya dan bilah yang tak terlihat tampak mengiris udara. Tian Yunzi, bintang ketiga. Di tempat keempat, seorang pemuda berambut biru duduk dengan mata tertutup seolah-olah dia sedang tidur. Pada saat ini, topik diskusi adalah pemuda berambut biru ini. Zhao Feng, pemimpin bab agama darah besi dan jenius yang meningkat. Begitu banyak orang, Zhao Feng membuka matanya dan keluar dari pemahamannya dengan kelelahan. 10 tempat yang dipesan sebelumnya berada di pusat 8 arena dan di sekitarnya ada faksi-faksi negara. Zhao Feng memindai sekitar dan melihat kerumunan massa di mana-mana. Sparring akan berlangsung di 8 arena. Saat Zhao Feng membuka matanya, lebih banyak perhatian ditarik. Di sisi Imperials, Kaisar Canopi Great Country memelototi Zhao Feng. Permaisuri Qin duduk dengan anggun dan memiliki aura ratu. Pada saat yang sama, keluarga Liu Kota Banjir Danau, keluarga Tian Utama, keluarga utama Liu dan perusahaan tampak dingin. Ini terutama terjadi untuk sisi kota Danau Banjir di mana mata Lord Kota Danau Banjir menyipit saat dia menatap dingin pada Zhao Feng. Liu Qinxin duduk diam seperti seorang dewi dari sebuah lukisan. Bahkan Zhao Feng mulai mendapatkan kedinginan dari penampilan ini. Zhao Feng, kita bertemu lagi. Suara dominan muncul entah dari mana. Tian Yunzi yang duduk di kursi ketiga, tepat di sebelahnya. Hehe, jadi ini pemimpin bab termuda dari agama darah besi. Di kursi pertama Pangeran Jin tertawa dan dengan dingin memeriksa Zhao Feng. Saat Zhao Feng bangun, banyak mata dengan niat buruk menatapnya. Terlepas dari itu, 10 bintang lainnya serta para pesaing semuanya memeriksa pemuda ini. Bab 330-10 kuat. Ketika Zhao Feng bangun, dia menyadari bahwa hanya dalam waktu yang sangat singkat, dia telah membuat banyak musuh. Kekuatan yang telah dia lakukan termasuk kekaisaran, keluarga Danau Liu yang banjir, keluarga utama Liu serta keluarga Tian dan Yun. Zhao Feng telah menculik Permaisuri Qin dan merusak reputasi mereka. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan telah melakukan hal yang lebih buruk padanya. Kaisar memandang Zhao Feng seolah dia ingin memakan kulitnya dan meminum darahnya.
Zhao Feng telah melarikan diri dari keluarga Liu Danau Banjir dan memaksa penguasa kota Danau Banjir untuk mencapai True Lord Rank. Selain itu, baik keluarga Liu Kota Banjir Danau dan Permaisuri Qin berasal dari keluarga Liu utama, jadi Zhao Feng juga telah menyinggung mereka. Menyinggung keluarga Tian dan Yun adalah karena Zhao Feng hampir menghancurkan jenius nomor satu mereka Tian Yunzi. Tidak hanya itu, dia hampir menghapus keluarga Sisi Yun dari daerah air seribu dan memaksa mereka untuk menandatangani kontrak darah yang tidak adil. Untuk menjadi terkenal, seseorang perlu menyinggung banyak orang dan pasukan. Harga yang harus dibayar bisa dibayangkan. Tapi yang membuat Zhao Feng paling terkejut adalah Tian Yunzi. Jika dia ingat dengan benar, Zhao Feng telah memukulnya dengan Water Moon God Pitch Fan dan menghancurkan niat pedangnya yang baru lahir. Niat pisau dan serangan energi mental adalah serangan batal. Yang menang kuat dan sumber energi mental Zhao Feng di atas Water Moon God Pitch Fan-nya menang. Tian Yunzi, aku tidak berpikir kamu akan bangkit setelah jatuh dan niat pisau yang terbentuk lebih kuat dan lebih tajam dari sebelumnya. Mata kiri Zhao Feng memindai Tian Yunzi dan melihat apa yang terjadi. Tian Yunzi merasakan jantungnya membeku saat mata biru es itu memindai. Pada saat itu, niat pedangnya tampak beku oleh es dan hampir tidak bisa bergerak. Ini, apa yang terjadi? Tian Yunzi menarik napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan 1 atau 2 bulan yang lalu, garis keturunan mata Zhao Feng membawa lebih banyak tekanan padanya. Dalam sekejap, itu hampir membekukan niat pedangnya. Mengerikan, perubahan apa yang dialami garis keturunan mata Zhao Feng atau apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Zhao Feng menatapnya sekali sebelum menutup matanya dan terus memahami isi dari Yayasan Jiwa Es. Bola Jiwa Es mengandung lebih banyak penggunaan energi mental dan membawanya ke dunia Dao kuno jiwa. Tanpa sadar, teknik energi mental Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Sejak itu telah mengalami perubahan terakhir, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah berevolusi tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan potensi penuhnya. Teknik energi mental yang asli sekarang tidak cukup. Sementara Zhao Feng terus-menerus siang dan malam mempelajari bola jiwa es, kekuatan mata spiritual Allah sedang digali. Dia bahkan curiga bahwa ketika mata itu biru, itu sumber kekuatan asli belum ditemukan. Di tribun yang lebih tinggi di tengah arena, 10 tempat yang dipesan sebelumnya mewakili 10 negara jenius terkuat yang mensurvei mereka di bawah ini. Pemuda keempat mulai tidur lagi, tidak memperhatikan dunia luar. Zhao Feng ini bukan kepalang arogan. Mata Pangeran Jin menyipit saat emas menyala. Ketika Zhao Feng terbangun, dia menyambutnya, tetapi yang pertama tidak mengganggu. Menjadi pangeran dan jenius nomor 1 dengan garis keturunan terkuat, tidak ada yang memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Tentu saja, tidak semua yang bisa disalahkan pada Zhao Feng. Pertama, dia tidak kenal Pangeran Jin dan lebih dari 1 orang menyambutnya. Yang paling penting adalah bahwa Zhao Feng masih fokus pada bola jiwa es dan seperti spons menghisap air. Dia hanya mengobrol kembali ke Tian Yunzi untuk sesaat sebelum kembali ke pemahaman. Saat ini juga, perdebatan di 8 arena dimulai. Selain dari 10 bintang, ada keajaiban yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi. Sebagian besar pesaing berada di setengah langkah Realm Spirit Realm dengan sejumlah kecil pakar Realm Spirit Spiritual dan 7 Taskai Ascended Realm Expert. Namun, dengan Pangeran Jin dan 10 bintang lainnya yang berdiri di puncak, sebagian besar pertempuran di bawah ini tidak diperhatikan. Tindakan tidur Zhao Feng sebenarnya sangat cerdas. Setelah putaran pertempuran, teriakan bisa terdengar dari luar. Jiang Sanfeng memang layak mendapat peringkat bintang keempat. Dia bahkan belum kalah dalam pertempuran. Petik 2. Liu Qinxin itu juga luar biasa. Tidak hanya dia cantik, dia juga kuat. Petik 2. 10 dengan tempat-tempat yang dipesan sebelumnya saling berdiskusi. Yang masuk ke mata mereka hanya beberapa orang. Di antara mereka, Jiang Sanfeng dan Liu Qinxin sama-sama memiliki 10 kemenangan dan 0 kekalahan. Semua orang tahu kekuatan dan keterampilan pertempuran Jiang Sanfeng. Buku panduan Sun Blazing Fire miliknya yang sangat panas menghancurkan setiap lawan. Sebagian besar dari mereka yang bertemu dengannya akan menyerah dengan sengaja. Dengan Jiang Sanfeng yang begitu kuat, saya tidak mengerti mengapa agama darah besi memberikan tempat yang ditakdirkan untuk anak nakal seperti itu. Agama darah besi memiliki peringkat yang ketat. Zhao Feng itu adalah pemimpin kapitel sehingga Jiang Sanfeng mungkin perlu membungkuk ketika dia terlihat seperti dia. Petik 2.
Para jenius dari setiap faksi mendiskusikan pertanyaan ini. Jiang Sanfeng lebih kuat dari yang diharapkan dan tidak ada lawan yang cocok dengannya. Banyak yang mempertanyakan mengapa keajaiban seperti itu tidak diberi tempat yang ditakdirkan, tetapi eselon atas dari agama darah besi menahan keheningan mereka karena mereka tahu kebenaran. Pertempuran antara Zhao Feng dan Jiang Sanfeng hanya beberapa hari yang lalu sehingga belum menyebar. Selain itu, Liu Qinxin juga seekor kuda hitam. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki keanggunan untuknya. Dia seperti seorang dewi dari sebuah lukisan dan setiap tindakan dari kecantikannya yang terpancar. Cara dia bergerak kali ini berbeda dari kembali di Floating Lake City. Dao of Entertainment sangat mendalam. Seolah-olah saya bisa mendengar pemanggilan angin dan kicau burung. Petik 2. Seorang dewi berpakaian putih dari istana Kingsword menutup matanya dengan senang hati. Adegan ini mengejutkan eselon atas lainnya dari Kingsword Palace. Penguasaan Dewi Qin dalam hiburan adalah peringkat sebagai salah satu dari 3 teratas di negara ini dan setara dengan Permaisuri Qin. Penguasaan hiburan junior ini telah mencapai tingkat tinggi. Petik 2. Itu benar, dengan menggabungkan Dao of Entertainment ke dalam seni bela diri, setiap tindakan menyenangkan untuk dilihat. Elegan dan mulia, tidak ada tanda pesona. Petik 2. Saya menemukan bahwa udara wanita ini benar-benar berlawanan dengan Permaisuri Qin, tetapi mereka tampaknya memiliki koneksi. Ada beberapa orang berpengetahuan di sini. Liu Qinxin elegan dan dia sepertinya memainkan lagu yang mengguncang hati orang lain. Nona Liu, kau adalah dewi hatiku. Meskipun saya memiliki satu kekalahan, tetapi hati saya sinkron. Petik 2. Seorang tuan muda berjubah putih, yang berada di pangkat manusia sejati dan dikalahkan berkata dengan enggan. Di antara pertempuran, matanya paling terpaku pada 2 orang. Satu adalah Permaisuri Qin dan yang lainnya adalah Zhao Feng, tetapi Zhao Feng tidur dan dia tidak memperhatikannya. Permaisuri Qin tersenyum dan memeriksanya. Bentrokan kedua penglihatan itu tampaknya merupakan pertempuran yang tak terlihat. 2 hari kemudian, 10 besar diputuskan. Liu Qinxin dan Jiang Sanfeng telah memenangkan semua pertempuran mereka, tetapi mereka tidak saling bertarung. Dalam situasi normal, Qinxin memiliki peluang 50-60% untuk mengalahkan Jiang Sanfeng. Selain itu, Qinxin masih memiliki garis keturunan tersembunyi dan gerakan pembunuhan Dao Qin dan kehidupan. Petik 2. Penguasa kota danau yang banjir itu menganggukkan kepalanya, tetapi alisnya berkerut ketika pandangannya tertuju pada Zhao Feng. Dia agak mengerti faksi yang kuat seperti agama darah besi. Agama darah besi diberi peringkat berdasarkan kekuatan dan status. Jika Zhao Feng hanya memiliki status tetapi tidak kuat, tidak mungkin baginya untuk mengambil tempat yang dipesan Jiang Sanfeng. Selanjutnya, reaksi dari eselon atas dari Iron Blood Religion bersifat pasif. Zhao Feng berhasil mengalahkan Tian Yunzi dengan trik rendah dari bajak laut bulan air dan Jiang Sanfeng ini juga dikalahkan olehnya. Tuhan kota danau yang banjir senang dan khawatir. Meskipun dia tidak menyukai Zhao Feng, di lubuk hatinya, dia masih menginginkan seorang menantu yang berbakat. Namun, sebagai pemimpin bab dari agama darah besi, Zhao Feng perlahan-lahan berjalan ke sisi yang berlawanan dari keluarga Liu. Selanjutnya, kita akan menyambut perselisihan antara 10 dan 10 pradipesan. Suara cerah terdengar, kerumunan mulai mendidih. Di panggung yang tinggi, Pangeran Jin dan bintang-bintang lainnya berdiri dengan senyum ketika mereka menyambut saat yang paling kritis. Namun, dari 10 dengan bintik-bintik preorderet, seorang pemuda berambut biru masih tidur di kursinya. Sementara yang lain berdiri, hanya dia yang masih duduk di kursinya. Penatua yang berkomentar di True Mystic Rank mengerutkan alisnya. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu konyol. Segera, 10 besar yang dipimpin oleh Jiang Sanfeng dan Liu Qinxin berdiri di bawah dudukan. 10 dari kalian masing-masing memiliki 2 peluang untuk menantang. Ketika keduanya berakhir dengan kegagalan, kamu akan kehilangan kesempatan untuk memasuki Secret True Dragon Gathering. Petik 2. Penatua True Mystic Rank diumumkan. Dimengerti, 10 besar dari entry kompetitif bersemangat dan gugup. Ini adalah langkah terakhir untuk menantang 10 bintang. Tidak hanya mereka akan mendapatkan ketenaran, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki Secret True Dragon Gathering. Siapa tantangannya dulu? Penatua True Mystic Rank bertanya. Aku akan. Seorang pemuda berpakaian putih dengan dingin berkata dan berjalan keluar. Ini tuan muda dari keluarga Bi utama, Bi Jiangqing.
Hehe, tuan muda ini hilang dalam Dao of Kenshin of Entertainment dan tidak bisa ditarik darinya. Dari kerumunan terdengar tawa, tetapi sebagian besar baik hati. Bagaimanapun, tuan muda ini tampan, berbakat dan memiliki hati yang peduli. Siapa yang tidak menyukainya? Bi Jiangqing berdiri di tempat tinggi kemudian mengamati matanya dari awal hingga akhir, melewati Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi dan teman-temannya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan nomor 1 atau 2. Pangeran Jin memiliki garis keturunan terkuat dan tidak pernah kalah. Nomor 2, Wang Xiaoguai, adalah monster yang bertarung seperti orang gila. Bahkan Tian Yunzi telah ditekan olehnya. Nomor 3 Tian Yunzi telah memahami niat pisau dan memiliki kecakapan pertempuran yang kuat. Adapun pemuda berambut biru, tidur, keempat, dia bahkan lebih terkenal karena dia telah menculik permaisuri Qin dan rupanya mewarisi warisan bajak laut Watermoon. Bab 331 Mata Jiwa Es. Bi Jiangqing memiliki peringkat True Human Rank dan dia berada di peringkat ke-6 dalam 10 besar dari entry kompetitif. Prestasi ini berarti bahwa ia jelas telah menghancurkan jenius yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya dan mengumpulkan cahaya padanya. Namun, di depan 10 jenius dengan tempat-tempat yang ditakdirkan, ekspresinya serius dan dia tidak berani meremehkan siapapun. Dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengalahkan salah satu dari mereka, dan tidak punya harapan sama sekali terhadap Pangeran Jin dan rekannya. Hanya untuk memenangkan satu pertempuran saja akan membutuhkan banyak usaha. Tatapan Bi Jiangqing maju dan mundur sampai akhirnya mendarat di kursi keempat, di mana pemuda berambut biru tidur. Nomor 4, ini kamu. Bi Jiangqing mengambil napas dalam-dalam dan membuat keputusan dengan mata menusuk. Memilih Zhao Feng adalah hasil dari pemikiran yang mendalam dan karena dua alasan. Nomor 1, dari 10 dengan tempat-tempat yang dipesan sebelumnya, hanya Zhao Feng yang bukan salah satu dari 10 bintang dan meskipun Zhao Feng terkenal, dikabarkan bahwa ia telah menggunakan trik rendah dari bajak laut Watermoon. Ini berarti bahwa kekuatan sejati Zhao Feng tidak diketahui. Nomor 2, Liu Qinxin. Dalam perdebatan sebelumnya, Bi Jiangqing telah jatuh hati pada keanggunan dan keluhuran Liu Qinxin. Secara kebetulan, Zhao Feng adalah tunangan Liu Qinxin tetapi dibenarkan ketika ia lolos dari pernikahannya. Bocah ini tidak tahu apa itu cinta, bahkan mengabaikan wanita yang begitu sempurna. Aku akan mengalahkanmu apapun dan mendapatkan hatinya. Kemudian, dengan identitas saya sebagai tuan muda dari keluarga Bi, saya akan pergi untuk meminta pernikahan. Tuhan Kota Danau Banjir kemungkinan besar akan setuju. Petik 2. Bi Jiangqing cemburu pada Zhao Feng tapi sedikit senang juga. Untungnya, Zhao Feng tidak tahu apa itu cinta dan meninggalkannya sederet harapan. Dia cemburu bahwa dia bahkan tidak peduli dengan keindahan seperti itu. Bi Jiangqing membuat keputusan bahwa apapun harganya, dia akan mengalahkan Zhao Feng. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke arah sisi di mana sosok putih yang anggun dan elegan. Tapi setelah Bi Jiangqing berbicara, tenang. Nomor 4, ini kamu. Tidak ada gerakan, tidak ada reaksi. Zhao Feng di kursi keempat masih memiliki mata tertutup seolah-olah dia sedang tidur. Dia tidak tahu di kursi mana dia berada dan tidak tahu kemajuan kompetisi di luar. Zhao Feng, Bi Jiangqing adalah salah satu dari 10 pesaing dan memiliki hak untuk menantang Anda. Jika Anda tidak menerima, Anda akan menyerah. Petik 2. Hakim di suara True Mystic Rank sekeras guntur. Ketika nama Zhao Feng diucapkan, pemuda berambut biru tiba-tiba membuka matanya dengan tatapan bingung. Di bawah panggung, Liu Qinxin, Jiang Sanfeng dan yang lainnya ada di sana. Di tengah mereka, Liu Qinxin memiliki senyum yang elegan. Jiang Sanfeng tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Zhao Feng, cepat dan bertarung. Baik dia dan Zhao Feng berasal dari agama darah besi dan wajahnya terbakar merah. Bocah sialan ini berani mengabaikanku. Bi Jiangqing yang menonjol memiliki wajah penuh amarah dan tinjunya terkepal. Oh, Zhao Feng mengangguk mengerti dan melintas ke bawah. Gerakan ini memang dari bajak laut Watermoon. Murid pemetik bunga berani memasuki Secret True Dragon Gathering di ibu kota. Banyak orang di sini mengungkapkan ekspresi kebencian dan kemarahan. Beberapa generasi yang lebih tua bahkan pernah berinteraksi dengan bajak laut Watermoon sebelumnya tetapi telah hilang. Kekaisaran sangat penuh dengan niat membunuh dan amarah. Jika bukan karena Zhao Feng datang dari Iron Blood Religion, mungkin akan ada sekelompok ahli terbang untuk menghukumnya. Di arena,
Zhao Feng menghadapi biji anjing. Yang pertama itu tanpa ekspresi, tapi dia sepertinya memiliki sedikit pemikiran. Meskipun mereka berada di arena, fokus Zhao Feng masih pada bola jiwa es. Zhao Feng telah berhasil memasuki level pertama dari Foundation of Ice Soul dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Azure Fire Green Sky. Biji anjing menyilangkan tangannya dan matanya menyala biru saat seluruh ki dari roh sejatinya tampak membakar. Gelombang. Dia menjadi diselimuti lapisan cahaya biru dan bahkan mulai mengeluarkan nyala api. Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa Key of True Spirit-nya bahkan berhasil menembus penghalang tingkat kultivasi. Azure Fire Green Sky adalah teknik rahasia dari keluarga Bi utama dan hanya bisa digunakan dengan kombinasi kekuatan garis keturunan. Teknik rahasia garis keturunan ini dapat meningkatkan kompatibilitas di surga bumi Yuan Qi dan kekuatan bertarungnya setidaknya bisa berlipat ganda. Petik 2. Para ahli dari negara itu melihatnya. Tidak bagus, Azure Fire Green Sky hanya bisa digunakan oleh mereka yang berada di tahap akhir dari True Human Rank atau kalau tidak itu akan merusak fondasi dan melukai kekuatan garis keturunannya. Ekspresi orang-orang dari keluarga Bi utama berubah. Hanya dalam napas pendek, kekuatan pertempuran biji anjing naik dengan cepat dan sebanding dengan Jiang Sanfeng. Mata biji anjing menjadi biru penuh dan dia menuduh Zhao Feng seperti dewa. Pada saat ini, api biru menyelimuti seluruh area dan kekuatan yang mengerikan sudah cukup untuk memindahkan mereka pada tahap puncak dari True Human Rank. Saat api biru akan melahap pemuda berambut biru. Kenapa kamu tidak melawan? Jiang Sanfeng dan hati Dai Ye berdetak kencang. Qi Feng roh sejati Zhao Feng tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia bahkan tidak berencana untuk membalas. Bandit, mati. Biji anjing memiliki ekspresi sombong saat matanya berkedip dingin, tetapi tepat pada saat itu, mata kiri Zhao Feng menatapnya untuk pertama kalinya. Mata kiri itu seperti kolam pembekuan tak berujung yang memberikan dingin yang mengerikan. Biji anjing mulai cegukan dan bahkan pikirannya tampak membeku saat gerakannya melambat puluhan kali. Rasa dingin itu tidak ada secara fisik tetapi berasal dari jiwa energi jiwa. Petik 2. Biji anjing gemetar saat matanya membelalak. Seluruh tubuhnya tampak membeku. Dalam pandangan orang lain, tindakannya seperti seorang sahabat. Pembekuan energi mentalnya membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya dan kekuatan sejati serta garis keturunan. Dia seperti bayi yang belajar langkah-langkah pertamanya. Bam! Dia ditendang keluar arena oleh sosok berambut biru. Celepuk. Pada saat biji anjing jatuh ke tanah, rasa dingin pada dirinya memudar lebih dari setengahnya. Garis darah mengalir keluar dari mulutnya dan terasa hangat saat disentuh. Bagaimana ini mungkin? Tipuan seperti apa yang kamu gunakan? Biji anjing berseru. Dia telah memberikan semua dan bahkan menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mengaktifkan teknik rahasia Azure Fire Green Sky, tapi dia diusir tanpa perlawanan, seperti dia telah ditabrak oleh skill jahat. Kerumunan mendidih. Sebagian besar orang tidak melihat apa yang terjadi. Momen menentukan yang sebenarnya adalah setengah nafas panjang. Bagaimana situasinya? Mengapa biji anjing menjadi terbelakang pada saat genting? Petik 2. Trik apa yang dilakukan anak itu? Menipu. Itu pasti sesuatu yang ditinggalkan oleh bajak laut bulan air seperti racun yang akan membuat lawan kehilangan kekuatan pertempuran mereka. Petik 2. Kerumunan mulai berdiskusi sebelum berubah menjadi gelombang meminta hukuman. Sebagian besar dimulai oleh generasi muda sedangkan generasi tua memiliki ekspresi serius. Zhao Feng tidak repot-repot menjelaskan dan kembali ke kursi asalnya untuk memahaminya. Seperti yang kupikirkan, setelah perubahan itu, mata kiriku telah berafiliasi dengan unsur-unsur es dan air. Melalui bola Ice Soul, saya belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan ini dan bahkan dapat membekukan kesadaran musuh. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Aku akan menamai ini memindahkan Ice Soul Eye, yang berbeda dari Eye of Illusions. Dari saat ini dan seterusnya, garis keturunan mata Zhao Feng akhirnya kembali ke kategori aslinya. The Ice Soul Eye adalah kekuatan yang dikembangkan melalui pemahaman bola Ice Soul. Setelah perubahan kedua dari spiritual Tuhan, mata Zhao Feng tidak bisa mengembangkan kekuatan ini tetapi bola es jiwa mengubah nasib Zhao Feng. Di bawah panggung, energi mental biji anjing masih memiliki sedikit kedinginan yang mempengaruhi tubuhnya dan membuat gigi mereka bergetar. Tindakan, reaksi, dan gerakannya semua menjadi lambat. Pemahaman dan garis keturunan mata anak ini menakutkan.
Dia memahami ilmu dari Dao kuno jiwa dengan begitu cepat. Petik 2. Wakil leluhur agama darah besi sangat gembira. Di sisi lain, Kekaisaran, keluarga Yun, keluarga Bi dan eselon atas lainnya terkejut dan ekspresi serius. Pada level mereka, mereka jelas bisa mengatakan bahwa Zhao Feng tidak menggunakan trik rendah sama sekali dan itu adalah teknik rahasia garis keturunan mata tingkat tinggi. Namun, banyak jenius yang hadir tidak melihat kebenaran dan begitu menghina Zhao Feng. Zhao Feng, bandit ini berani menggunakan pukulan rendah di depan umum. Cara Bi Jiangqing dikalahkan terlalu dipalsukan. Apakah keduanya merencanakan ini? Petik 2. Beberapa bahkan curiga bahwa Bi Jiangqing kehilangan Zhao Feng dengan sengaja sehingga Zhao Feng dapat membangun dominasinya. Gelombang ini segera berlalu. Dalam waktu singkat, Bi Jiangqing tidak berani menantang lagi dan menyelamatkan kesempatan kedua sambil disembuhkan oleh para penatua dari keluarganya. Segera setelah itu, Jiang Sanfeng bergerak dan menantang nomor 6 dan menang. Lagi pula, dia berada di peringkat nomor 4 sebelumnya. Setelah itu, 10 pesaing lainnya semuanya menantang tetapi sebagian besar berakhir dengan kegagalan. Mata Zhao Feng tetap tertutup dan dia tidak peduli dengan dunia luar. Melalui penggunaan praktis saat itu, dia memahami garis keturunan matanya sedikit lebih. Eye of Illusion sebelum menggunakan ilusi energi mental untuk menjebak musuh dan menahan kesadaran mereka sampai kelelahan mereka. Yang penting adalah, ilusi, dunia. Petik 2. Mata jiwa es menggunakan elemen dingin untuk membekukan dan merusak kesadaran lawan. Ia memiliki kemampuan untuk mengikis dan menyerang. Petik 2. Pikiran Zhao Feng menjadi lebih jelas. Perubahan mata pertamanya adalah elemen angin, tetapi dia tidak memiliki teknik rahasia untuk mengembangkannya. Jika dia dikatakan sekarang memiliki mata es, di masa lalu itu akan menjadi mata angin. Jika aku mendapatkan bola es, jiwa lebih awal, prestasi saya tidak hanya akan menjadi ini. Petik 2. Zhao Feng sedikit menyesal tetapi juga senang. Sementara dia sepenuhnya fokus pada pemahaman, dia tiba-tiba mencium aroma. Zhao Feng merasakan ini dan membuka matanya untuk melihat kecantikan yang tenang duduk di sebelahnya dan tersenyum padanya. Liu Qinxin, hati Zhao Feng melompat. Dia telah menantang nomor 5 dan menang, menjadi salah satu dari 10 bintang baru.